Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahasnya seputar adalah masih gagal bayar di dalam dunia pinjaman online. Dan untuk topiknya itu adalah DC pinjaman online ataupun DC lapangan dari pinjaman online maksa nasabah untuk ketemu di luar rumah. Ini sebenarnya videonya lanjutan dari yang video sebelumnya. Dan di sini akan gue bahas topiknya. Dan ini informasi ini gue dapeti dari anggota grup Telegram gua. Mereka mendapatkan hal seperti itu. Biasanya maksa minta ketemu di luar rumah. Itu gimana solusi dan sarannya ya Min? Itu kata nasabah saat dia curhat kepada admin. Sebelum gue menjelaskan ataupun memberikan edukasinya kepada teman-teman di dalam channel YouTube Tulis Pinjol, silakan kalian bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan juga kedua itu kalian klik tombol like-nya. Yang ketiga, apabila kalian memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silakan kalian ketikkan di dalam komentar. Dan bagi teman-teman yang saat ini peduli kepada teman-teman kalian ataupun orang-orang yang ada di luar sana mengenai gagal bayar ataupun telat bayar ataupun kena teror dari ancaman DC pinjol, silakan kalian bagikan channel YouTube Tulis Pinjol ini. Setelah mau kalian bagikan di WA ataupun di Facebook ataupun yang lainnya, setelah di sini gue izinkan. Oke, kita langsung saja masuk ke topiknya ya. Kemarin ya itu ada anggota grup Telegram gua, dia curhat katanya DC-nya maksa banget nih Min. DC lapangannya maksa banget nih Min, dia mau buat ketemu di luar rumah menagihnya menagih utang. Itu gimana ya Min? Nah, buat teman-teman yang saat ini mengalami hal yang serupa seperti itu, saran gua kalian jangan pernah kalian temui di saat desanya meminta ketemu di luar COD. Itu bahasa kerennya COD. Kenapa Min jangan ditemui? Kita nggak kenal dia, kita nggak tahu siapa dia, dan dia minta ketemu apa, dan tujuan dia untuk ketemu tuh apa. Jangan bro, jangan kita temui ya, karena orang saja tuh bisa nekat untuk melakukan hal-hal tindakan yang tidak kita inginkan. Jangan ya bro, lebih baik DC-nya itu datang ke rumah ya. Kalau DC datang ke rumah mungkin masih bisa sopan, karena di saat dia datang ke rumah, DC-nya ini disaksikan oleh tetangga dan juga orang rumah kalian. Apabila DC-nya ini melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum, maka ada saksi yang melihatnya, seperti orang rumah, seperti tetangga ataupun yang lain-lainnya. Tapi kalau di luar sana, siapa yang bisa menyaksikan kejadian itu? Ya bro, jadi bagi teman-teman, jangan pernah mau kalian itu mengiyakan COD kepada DC lapangan dari pinjaman online. Biarkan dia datang ke rumah. Ya. Kalau dia maksa-maksa ya kalian cukup ledek-ledekin aja bro. Tapi kalau kalian itu memang mengganggu aktivitas kalian di saat DC-nya mengatakan hal seperti itu, lebih baik kalian blokir saja. Dan bagi teman-teman yang saat ini sering banget diteror ataupun diancam katanya DC mau datang ke rumah, itu kalian gak usah takut bro. Gak usah takut. Kalau deskolnya data kalian akan kami alihkan kepada DC lapangan ataupun pihak ketiga. Kalian jangan pernah takut dengan ancaman seperti itu. Sebenarnya kalau itu terjadi, data kalian dialihkan kepada pihak lapangan ataupun pihak ketiga, sebenarnya itu yang rugi adalah deskolnya. Kenapa dia yang rugi? Karena di saat data kalian dialihkan kepada pihak ketiga ataupun agensi ataupun desa lapangan, maka deskolnya ini mereka tidak akan dapat apa-apa dari kalian. Artinya mereka gagal menagih utang. Apa resiko dan konsekuensi ketika DC pinjaman online ini gagal menagih utang? Konsekuensi dan resikonya yaitu pertama, DC akan mendapat makian, bisa jadi marahan dari atasannya. Bahkan bisa juga mereka DC tidak akan dapat bonus insentif, bahkan dia lembur sampai tidak dibayar. Ya, banyak sekali kerugian yang DC dapati ketika data kalian dialihkan kepada pihak ketiga ataupun agensi ataupun DC lapangan.
Apa itu agensi? Apa itu desa lapangan? Kita secara global saja untuk mengartikan bahwa agensi ataupun desa lapangan itu pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu adalah desa lapangan. Karena banyak banget bahasa-bahasa yang sering banget desa sering dia gunakan kepada nasabah di saat dia nagih, yang dibilang agensi, pihak ketiga, orang lapangan, bla bla bla. Itu sebenarnya cuma satu artinya, yaitu DC lapangan ataupun debt collector. Ya, seperti itu. Kebanyakan dari DC lapangan itu dari outsourcing, bukan langsung dari si pinjolnya ini, dari perusahaan pinjol ini, tidak bro. Jadi pinjol ini bekerja sama dengan perusahaan dalam bidang penagihan utang, seperti itu. Nah, si perusahaan ini, si vendor ini, dia ini outsourcing, artinya mereka memperkerjakan ya tim penagih utang itu dengan cara dikontrak. Mungkin yang teman-teman yang saat ini yang bekerja di outsourcing mungkin paham ya dengan hal ini. Karena gue tidak mau bahas itu lebih jauh ya bro, karena kita topiknya bukan itu. Tapi dalam artinya seperti itu, bahwa desa pinjaman online, desa lapangan ya, ataupun agensi ataupun pihak ketiga itu adalah outsourcing ataupun vendor, bukan dari perusahaan pinjolnya ya. Jadi kalian gak usah takut ketika dapat ancaman seperti itu. Ancaman katanya data kalian dialihkan, segera bayarkan utang Anda. Pokoknya banyak banget kalian pasti nemui hal-hal seperti itu. Ini gue masih temui ya. Gue masih temui chat ini di dalam grup gue sendiri. Yang katanya Deskol ini mengatakan datanya akan dialihkan oleh pihak ketiga ataupun agensi. Seperti itu bro. Jadi buat teman-teman gak usah takut. Mereka vendor bro, mereka outsourcing. Kalau mereka itu terjadi melakukan pelanggaran, maka kalian report saja ke perusahaannya. Perusahaan mana? Pinjolnya. Misalkan kalian gagal bayar ataupun telat bayar di Ada Kami, kalian lapor saja. Ataupun kalian bisa publikasikan, buat laporannya di Twitter. Lalu kalian tag OJK, AFI. Terus selanjutnya adalah pinjolnya sendiri. Kalian tag di situ dan kalian jangan lupa sertakan bukti-buktinya, entah itu video ataupun screenshot kalian di sana. Ya, itu lebih cepat bro prosesnya dibandingkan kalian via email. Gue sering banget aduin itu di email, tapi ya nggak ada hasil. Mendingan gue ramein di Twitter sendiri. Ya, jangan lupa di tag OJK, AFI juga di tag, dan juga pinjol yang kalian telat bayar itu juga di tag. Ya, jadi kita balik lagi di topik awalnya yang mengenai DC lapangan memaksa ketemu. Itu gue sarankan kalian jangan pernah mau kalian temui. Ya, lebih baik kalian balas pesannya itu ya silakan datang ke alamat sesuai yang ada di dalam aplikasi. Kamu jawab gitu aja. Tapi kalau desanya ini tidak mau tahu, mendingan diblokir saja. Semakin kalian ladeni DC lapangan ataupun deskol ya melalui WA, ini DC-nya makin keterlaluan. Lebih baik saran gue adalah blokir saja. Blokir, jangan pernah kalian respon apa-apa ya. Jadi buat teman-teman itu saja informasi yang gue bisa sampaikan, walaupun sedikit ya durasinya. Mudah-mudahan dengan durasi sedikit ini banyak informasi, banyak manfaatnya bagi teman-teman yang saat ini ya sedang bingung gitu. Waduh, gue dapet tawaran nih dari pinjaman online, katanya dia mau ketemu di luar. Wah jangan bro. Kalau DC-nya cewek ya silahkan ketemui, ajak kencan aja gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ya mau sharing, mau curhat, mau bergabung di dalam grup Telegram gua, silakan kalian klik saja, linknya ada di deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, gue itu update setiap hari di dalam website gua. Ya, membahas desa lapangan, solusi dan lain-lainnya ataupun berita dari pinjaman online. Pokoknya website itu membahas tentang pinjaman online ataupun desa lapangan ataupun gagal bayar. Itu link websitenya ada di deskripsi. Jadi bagi teman-teman nggak usah bingung. Ya, nggak usah bingung pokoknya lah, nggak usah bingung. Aku dapat kayak gini. Silakan kalian baca saja artikel yang gue buat di dalam website gue. Ya, kalian belajar di sana, insya Allah kalian tahu dan paham apa yang kalian harus lakukan di saat kalian telat bayar ataupun gagal bayar 1 hari, 2 hari, ya, dan seterusnya. Ya, gak usah takut bro. Ya, satu yang harus kalian pegang pondasinya adalah
Ketika kalian telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, itu hanya backlist data. Backlist data artinya data kalian ya masuk ke dalam slik OJK. Setelah kalian sudah kreditnya macet, itu kalian tidak bisa meminjam di bank, KPR, KUR ataupun di perusahaan perbankan lainnya. Ataupun kalian mau kredit motor, mobil, ataupun rumah, itu tidak bisa, bro. Itu resikonya itu doang. Ya, resikonya itu doang. Selain itu nggak ada lagi, bro. Ya, itu yang kalian harus pegang pondasinya. Mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.